Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Boku no Hero Academia Season 5 akan dirilis, dan kita akan menonton Boku no Hero Season kelima di bulan 3 nanti. Nah, sembari menunggu Season 5, ada baiknya kita ketahui dulu beberapa karakter dan kelompok yang sama sekali belum muncul di anime, dan nantinya akan sangat berperan besar di Season 5 nantinya, dan juga di season berikutnya. Dan berikut adalah beberapa karakter dan kelompok dengan peran besar yang belum hadir di anime, dan memiliki peran yang sangat penting, yang juga direquest langsung oleh saudara kita dengan nama akun Kevin. Peringatan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah Creator Rejection Clan. Kita singkat saja jadi CRC. Mereka adalah salah satu kelompok penjahat yang mengatasnamakan agama sebagai alasan mereka untuk bertindak rasisme. CRC adalah sekte yang dimana mereka ini melakukan tindakan radikalisme berupa penolakan terhadap individu suatu masyarakat yang memiliki tampilan non-human atau berbentuk hewan yang biasanya dimiliki oleh seorang mutan atau seorang yang memiliki mutasi yang diakibatkan dari quirknya. Contohnya dapat kita lihat seperti Tokoyami misalnya yang berkepala burung atau Sansa yang berkepala kucing dan lain sebagainya. Sekte ini juga sangat anti dengan individu yang memiliki wajah tidak karuan dan juga disebabkan oleh mutasi dari quirk. Sehingga dengan hadirnya organisasi ini membuat resah banyak orang. Singkat cerita, CRC akhirnya musnah di tangan League of Villain. Kedua ada Star Servant. Sosok ini adalah villain yang entah dari mana asalnya, dia tiba-tiba muncul di tengah kota. Sebenarnya Star Servant hanyalah seorang dukun biasa yang kemudian tiba-tiba muncul di tengah kota dengan sabdanya yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan wahyu dari Tuhan, di mana wahyu tersebut dia katakan dunia akan terjatuh dalam kegelapan dan dia bertugas untuk memusnahkan kegelapan tersebut. Bukannya dianggap sebagai pemberi kedamaian, Star Servant malah mengacau dengan memakai quirknya di tengah kota secara bebas. By the way, quirknya adalah manipulasi kaca. Sebenarnya dia ini cukup hebat, namun sayangnya karena mungkin saja agak gila, dia akhirnya bertindak anarkis dengan merusak gedung di perkotaan. Singkatnya dia kemudian dibuat KO oleh Endeavor. Ketiga ada The Mother of Quirks. The Mother of Quirks adalah ibu dari Chikara Yotsubashi atau Destro, dan nenek dari Rikia Yotsubashi atau Redestro, pendiri dari organisasi Meta Liberation. Tante yang satu ini adalah orang di balik tercetusnya nama Quirk, yang sebelumnya seringkali disebut sebagai kekuatan meta. Tante yang satu ini diketahui hidup di zaman di mana dunia sedang di era kegelapan, di mana orang-orang tiba-tiba saja dikaruniai suatu kekuatan yang membuat dirinya terlihat aneh dan sangat dibenci oleh banyak orang. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa tante ini hidup di zaman di mana quirk masih dianggap tidak umum dan masih belum terkontrolnya aturan perundang-undangan pemakaian quirk. Singkat cerita, kemudian ibu dari Redestro ini menjadi aktivis untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan orang yang memiliki quirk, termasuk anaknya. Dan nasibnya pun berakhir di tangan kelompok separatis anti-quirk. Lama waktu berselang, akhirnya pemerintah dunia mempertimbangkan kembali segala tuntutan dari ibu Destro ini. Dan akhirnya istilah quirk mulai dipakai di seluruh dunia. Dan ibu Destro disebut dan dikenal dalam sejarah dunia sebagai The Mother of Quirks. Keempat adalah Ending. Sosok villain yang satu ini adalah villain yang memiliki gangguan mental dan tergila-gila dengan kematian. Ending adalah villain yang tergila-gila dengan Endeavor. Saking tergila-gilanya, dia sampai rela menculik Natsuo Todoroki dan berniat membunuhnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk dibunuh oleh Endeavor. Diketahui bahwa quirknya adalah White Line. Dia dapat mengendalikan garis putih yang ada di jalan raya dan menggunakannya sebagai alat untuk menyerang. By the way, dia ini mantan narapidana dari Tartarus. Kemudian dia dijebloskan lagi ke penjara oleh Endeavor. Kelima ada Meta Liberation Army. Meta Liberation Army adalah kelompok kriminal yang didirikan oleh Chikara Yotsubashi atau Destro. Oke, kalau Destro pastinya sudah muncul di anime, namun beberapa anggotanya belum sama sekali ditampilkan dalam anime. Jadi ceritanya setelah Destro mati, kemudian mandat organisasi ini diberikan ke Redestro atau Rikia Yotsubashi. Jika tadi kita sudah menyinggung tentang The Mother of Quirks, maka organisasi ini adalah organisasi yang mengakar dari ideologi sang The Mother of Quirks tersebut. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan gagasan bahwa setiap manusia yang memiliki quirk harus memakai quirknya secara bebas, dan mereka berharap agar aturan pembatasan quirk dihapus oleh pemerintah. Organisasi ini kemudian dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, untuk memperkuat pertahanannya, Meta Liberation Army merekrut banyak orang dengan ideologinya. Dan lebih parahnya lagi, kemudian mereka membentuk satu kota khusus yang isinya adalah villain dengan quirk yang bisa dibilang gak ngotak. Organisasi ini terdiri dari Redestro, Curious, Trumpet, Skeptic, Slidingo, Geten, dan bahkan pro hero nomor 2 yaitu Hawks. Organisasi ini kemudian berubah dan beraliansi ke League of Villain dan menjadi Paranormal Liberation Army. Keenam adalah keluarga Shimura. Keluarga Shimura adalah keluarga yang dimiliki oleh Tenko Shimura atau lebih dikenal sebagai kriminal Shigaraki Tomura, dan juga Nana Shimura atau lebih dikenal dengan pewaris One for All ke-7. Di mana keluarga ini cukup penting perannya dalam pembentukan karakter Shigaraki, dan nantinya satu keluarga ini mati seketika karena bangkitnya quirk Dekai milik Shigaraki. Ketujuh ada Shirakumo Oboro. Meskipun sebenarnya karakter ini disinggung lebih kompleks di Boku no Hero Vigilante, namun sosok ini nantinya juga akan muncul di anime sebagai orang di balik sosok Nomu yang kita kenal sebagai Kurogiri. Lebih jelasnya, Shirakumo ini adalah teman masa sekolah Aizawa, Prison Mike, dan Midnight.
Singkatnya, dia kemudian mati terbunuh dan kemudian dijadikan Nomu oleh Kyudai Garaki. By the way, admin pernah membahasnya. Kedelapan adalah Flaming Sidekicks. Sebenarnya kelompok ini juga pernah muncul di anime. Sayangnya mereka belum dikenal secara luas. Atau bahkan kita semua yang menonton dari season pertama sampai keempat belum sadar kalau mereka ternyata pernah muncul di anime. Flaming Sidekicks adalah kelompok Sidekicks dari agensi Endeavor. Mereka kebanyakan didominasi oleh quirk yang dasar materinya adalah api. Namun ada juga yang memiliki quirk lain, namun sangat bermanfaat. Beberapa karakter yang ada di organisasi tersebut adalah seperti Barnin, Kido, Onima, dan satu sosok yang memiliki wujud kuda yang belum diketahui namanya. Serta masih banyak lagi. Kesembilan ada Nerd Hike Nomu dan juga Hike Nomu tambahan. Dua jenis Nomu yang admin sebutkan tadi adalah Nomu yang akan muncul kemungkinan di season 5 atau di season 6 Boku no Hero. Kita bahas dari Hike Nomu tambahan. Jika kita tahu bahwa Hood adalah Hike Nomu yang baru ditampilkan di anime saat melawan Endeavor, ternyata Hike Nomu masih banyak lagi dan bahkan lebih gila lagi ketimbang Hood. Ada banyak sekali namun belum dikonfirmasi secara ofisial nama-nama Hike Nomu tersebut. Hanya woman saja yang diketahui sejauh ini. Lalu Nerd Hike Nomu adalah Nomu yang dikategorikan hampir mendekati kemampuan dan kecerdasan dari Hike Nomu. Koreksi bila salah. Tampilan Nomu ini tidak jauh dengan Nomu kebanyakan. Namun yang membedakan adalah wujud mereka yang tidak karuan. Dan lagi-lagi Nomu jenis ini belum diketahui banyak infonya. Dan yang terakhir adalah Majestic. Majestic adalah pro hero tempat magang Momo dan berperan besar saat menyelamatkan seluruh siswa UI, yaitu A dan B saat di lokasi peperangan. Saat itu Gigantomachia sedang berusaha ditundukkan, namun usaha tersebut gagal dan membuat Gigantomachia semakin mengamuk dan menghempaskan seluruh siswa UI yang ada di tempat tersebut. Namun berkat Majestic yang memakai quirk yang entah apa namanya, kemudian memindahkan seluruh siswa yang akhirnya semuanya dalam keadaan selamat. Saat ini diketahui nasib Majestic sudah dinyatakan gugur dalam peperangan. Sebenarnya ada beberapa lagi yang admin tidak sebutkan, namun peran mereka benar-benar kurang sekali disorot di manga pada saat ini. Tapi kita tidak tahu pasti keadaan beberapa karakter yang admin sebutkan tadi di manga nanti. Bisa saja ada episode filler nantinya yang membahas mereka dengan lebih dalam. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sangka apabila ada yang kurang. Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata, see you next time.